Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8 subtema 1 tentang bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelum masuk ke materi, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa sih sebenarnya teks non-fiksi itu? Jadi di pertemuan sebelumnya atau materi sebelum-sebelumnya sudah disampaikan tentang teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari teks non-fiksi ada biografi, ada karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Nah, begini teman-teman semua, dalam biografi itu adalah teksnya atau informasi yang disampaikan adalah real atau nyata. Seperti contohnya di sini adalah biografi dari Jenderal Sudirman. Nah, dalam teks tersebut adalah tentang informasi dari Jenderal Sudirman. Begitu juga dengan koran yang mungkin kita baca kabar setiap hari dari koran. Nah, itu adalah informasi nyata atau fakta dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah biasanya dalam teks non-fiksi itu berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Dan kita dapat mencari serta menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan-gagasan pokok dari teks tersebut. Nah, catatan yang kita buat itu akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping begitu. Di sini ada contoh dari teks ya, ada beberapa paragraf bacaan. Nah, isi teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Contohnya di sini. Ini ada paragraf pertama, ada paragraf kedua gitu. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dan pastinya dalam satu paragraf itu ada satu gagasan atau satu ide pokok gitu. Dengan menuliskan beberapa kalimat pada peta pikiran, kita lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Nah, peta pikiran itu yang sudah pernah kita buat, peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan gagasan suatu teks. Nah, berikut adalah langkah-langkah bagaimana kalau kita ingin mengidentifikasi peristiwa dari teks non-fiksi. Di sini ada 5 langkah. Nah, yang pertama adalah carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Jadi dari teks tersebut kita harus membacanya dengan seksama, dengan teliti dari awal hingga akhir. Yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Jadi dalam teks tersebut pastinya ada peristiwa-peristiwa. Nah, kita harus cermati pokok-pokok peristiwa tersebut. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin
atau peta pikiran, atau juga dalam bentuk diagram alir. Jadi bisa dengan mencatat poin-poin tersebut, apa saja peristiwa-peristiwa dalam teks tersebut, bisa dalam bentuk peta pikiran ataupun bisa juga dalam diagram alir. Apa sih Pak diagram alir? Nah, selanjutnya akan dibahas apa sebenarnya dari diagram alir. Yang kelima adalah tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Nah, agar kita lebih memahami bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa dari suatu teks, mari kita baca teks berikut ini. Ini tentang fenomena hujan es. Nah, jadi di sini ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf dari fenomena hujan es. Bapak bacakan. Kalian cermati dan silakan catat poin-poin ya, poin-poin atau peristiwa apa yang terjadi dari teks tersebut. Di tiap paragraf pastinya ada peristiwa yang terjadi. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus ini, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Sebenarnya, hujan es ini dapat kita ketahui melalui tanda-tanda tertentu. Hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Turunnya hujan es ini dapat diprediksi dari sifat atau keadaan yang berada di sekitar kita. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi pada saat peralihan iklim di Indonesia pada musim kemarau ke musim penghujan atau pancaroba. Kedua, suatu hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa sangat panas dan lembab. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penggumpalan awan hingga terbentuk awan yang berlapis-lapis sebagai tanda akan terjadinya hujan es ini. Ketiga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Beberapa hujan es telah terjadi di wilayah Indonesia, seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah-daerah lainnya. Ukuran pernah terjadi hujan es di Indonesia bervariasi, mulai ukuran biji jagung hingga bongkahan es. Hujan es akan berbahaya jika ukuran es cukup besar hingga mampu membuat kerusakan, seperti rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Nah, Bapak sudah bacakan dari teks tersebut. Jadi ada 3 paragraf dari teks tersebut. Tentunya kalian sudah menyimak dan melihat kira-kira ada peristiwa apa yang disampaikan dari paragraf tersebut. Oke, di sini tentunya sudah ada peristiwa-peristiwa ya. Nah, cara menentukan peristiwa juga bisa kalian bantu dengan membuat jawaban seperti 5W plus 1H ya. Sudah diajarkan juga bagaimana membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H.
Nah, dalam paragraf tersebut ketika kita baca dengan seksama, maka ada peristiwa dari fenomena hujan es. Nah, di sini dalam tabel berikut ada peristiwa penting dari teks fenomena hujan es. Yang pertama, kita bisa bantu dengan cara membuat pertanyaan ya, untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi gitu kan. Nah, kalau kita membuat pertanyaan, yang pertama adalah apa ciri-ciri dari akan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jawabannya adalah adanya angin darat kencang atau angin puting beliung. Nah, ini peristiwa penting nih yang disampaikan. Jadi, kalau kita dalam suatu wilayah ada puting beliung serta ada angin darat yang kencang, maka kemungkinan di wilayah tersebut akan terjadi hujan es. Terus yang kedua, apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Jawabannya adalah uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Jadi kalau kita berada di suatu wilayah, kita menemukan butiran-butiran es serta dingin air yang sangat ekstrim, maka bisa kita prediksikan dalam wilayah tersebut akan terjadi hujan es. Nah, sedangkan peristiwa yang ketiga adalah kita bisa membuat pertanyaan dengan apa dampak yang dapat diakibatkan dari peristiwa tersebut. Jadi dampaknya adalah rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Nah, ini teman-teman semua dari 3 paragraf tersebut. Kalau kita telaah baca seksama, maka kita bisa ketahui peristiwa penting apa dari teks tersebut. Begitu ya. Nah, agar kita lebih paham lagi dalam bagaimana cara mengidentifikasi dari peristiwa dalam suatu teks, maka kita bisa berlatih. Ayo berlatih 1, kalian kerjakan di tema 8 subtema 1 tentang manfaat air. Di situ ada teks tentang manfaat air. Silakan kalian kerjakan, ada beberapa soal. Mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kita akan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.